mereka menganggap bahwa ketika anak mereka sudah berumur 20-an itu belum menikah, mereka malu. Dianggapnya tidak laku. Nah, seperti itu. Jadi bagi mereka lebih baik menjadi janda daripada menjadi janda. Iya, betul. Lebih baik menjadi janda daripada belum menikah usia segitu. Itu karena budaya. Pendewasaan usia nikah itu dalam sosialisasi pada Dinas Kesehatan itu perempuan umur 21 tahun, karena di usia itu perempuan sudah matang dan rahim sudah siap menerima janin. Secara psikologis juga perempuan itu sudah siap untuk membina rumah tangga. Laki-laki umur 24 tahun atau 25 tahun. Kenapa kok laki-laki umur segitu? Karena laki-laki di umur 24, 25 dia sudah mapan, sudah punya pekerjaan, sudah lulus dari pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome dan selamat datang di Asolha Podcast bersama saya Saniatul Zahiro. Asolha Podcast kreatif dan inspiratif. Nah, teman-teman, topik podcast kita pada pagi hari ini adalah dampak negatif dari pernikahan dini serta apa upaya dari pencegahan pernikahan dini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau merupakan dosen hukum serta anggota dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Mari kita sambut beliau, Ibu Humiati SHM-Hum. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bagaimana untuk perjalanannya, Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ini perjalanan yang pertama untuk pagi ini. Baru pertama kali di sini, Bu, ya? Oh iya. Bu, jadi ini ada istilah tak kenal maka tak sayang, Bu, ya. Jadi bolehlah kita berkenalan terlebih dahulu. Ibu ini kan anggota dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kalau boleh diceritakan, Ibu, sejak kapan Ibu ini bergabung di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak? Sebenarnya saya aktif di Perlindungan Perempuan dan Anak bukan hanya sekarang. Dulu tahun 99 saya aktif di Fatayat dan itu juga terlibat dalam perlindungan perempuan dan anak. Dan waktu itu masih belum menjadi UPT, tapi masih menjadi unit dari PPT PPA Kabupaten Pasuruan. Saya sudah menjadi anggotanya. Terus kemudian kan sekarang sudah jadi UPT. Sekarang saya masuk ke PPT PPA itu dari Unmer. Kalau dulu saya dari Fatayat. Okay. Kalau dulu dari Fatayat. Dari Fatayat, sekarang dari Unmer. Gitu. Perwakilan dari Universitas Merdeka Pasuruan. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Bu, apa sih motivasi Ibu untuk bergabung di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ini? Karena saya perempuan. Dan perempuan itu rentan terhadap perempuan itu lemah dan rentan terhadap kekerasan baik dalam rumah tangga ataupun dalam publik. Maka untuk itu saya kepingin membela teman-teman saya, kaum hawa untuk tidak dilemahkan, untuk bisa mengangkat harkat dan martabat dirinya sama di mata hukum dengan laki-laki. Masya Allah sekali, Bu, motivasinya, Bu. Jadi gini, Bu, kita ini kan sering kali ya melihat Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak itu melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pernikahan dini. Betul. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pernikahan dini? Lalu apa sih dampaknya? Kok sebegitu gencarnya pemerintah melakukan sosialisasi dari pencegahan pernikahan dini itu, gitu? Sebenarnya yang yang gencar untuk melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini bukan hanya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tapi semua lini dalam dinas di Kabupaten Pasuruan itu juga mensosialisasikan tentang bahayanya pernikahan dini. Seperti Dinas Kesehatan,
dinas apa namanya yang di pendidikan, dinas pendidikan, terus kemudian Kemenak, kemudian Perlindungan Perempuan dan Anak, KBPP kalau dulu ya, kalau sekarang namanya panjang, saya nggak bisa menyebutkan apa. Nah itu semuanya gencar melakukan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini. Kenapa? Sebenarnya apa sih pernikahan dini itu? Apa menikah dengan dini? Pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan sebelum waktunya, waktu yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Begitu. Dalam undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 174 yang sekarang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, kalau nggak salah ya. Itu disebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan, kalau dulu dalam Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan itu perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun, tapi dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini laki-laki dan maupun perempuan itu sama-sama berumur 19 tahun baru boleh menikah. Itu minimal usia itu. Bagaimana jika sebelum usia itu menikah, terpaksa menikah? Maka harus ada dispensasi dari pengadilan. Harus mengajukan dispensasi dari pengadilan. Terus apa bahayanya? Banyak sekali bahayanya menikah usia dini. Salah satunya adalah melahirkan anak-anak yang stunting. Ketidaksiapan rahim ibu untuk menerima janin dalam kandungannya. Kemudian secara psikis seorang ibu juga belum siap untuk mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Yang terpenting itu adalah sebenarnya secara psikis dan secara biologis. Kalau secara biologis itu tadi rahim belum siap untuk menerima calon janin, secara psikis mental belum siap untuk mengelola rumah tangga. Apakah kok rumah tangga bisa dikelola? Menjalani rumah tangga itu tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hal yang harus dilalui. Tidak hanya sekedar bermodal cinta ya, tapi banyak hal yang akan dilalui. Walaupun awalnya cinta, tapi ketika sudah menikah, cinta itu sudah tersingkirkan. Cinta tak selamanya indah, Bu. Cinta tak selamanya indah, karena banyak proses yang harus dilalui. Nah, seperti kira-kira dampak pernikahan dini ini apakah kepada pelakunya saja atau lebih meluas lagi, Bu? Dampak pernikahan dini lebih meluas kepada masyarakat, yang intinya adalah nanti pada generasi berikutnya. Ketika anak-anak yang dilahirkan oleh hasil dari pernikahan dini, maka anak-anaknya umpamanya karena ketidaksiapan ini rahim itu tadi, lahir dengan stunting, kan menjadi generasi yang tidak produktif. Oh iya, Bu, generasi yang kurang secara psikis bagaimana dengan dampak terhadap lingkungan juga tidak bagus juga. Kalau anak-anak yang lahir, orang-orang yang lahir dalam pernikahan dini, secara mental kecerdasannya juga kurang kalau sudah lahir stunting. Kemudian ibunya yang menikah dini itu tadi secara psikis tidak siap untuk bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Kan di masyarakat itu banyak problem. Nah, ketika mereka tidak siap secara psikis, maka dalam mengatasi segala problem kan juga kurang bagus, kurang bisa lah untuk bergaul dengan masyarakatnya. Cenderung nanti marah-marah dan lain sebagainya. Iya, karena apa? Karena dia secara mental belum siap. Nah, seperti itu. Bu. Okay. Ini di sini saya lihat dari data angka perceraian ini meningkat, Bu ya, di Pasuruan ini, Bu ya. Nah, salah satu faktornya itu karena pernikahan dini.
Sebenarnya apa sih faktor yang melatar belakangi pernikahan dini itu? Faktor yang melatar belakangi pernikahan dini sebenarnya banyak. Kalau di daerah Pasuruan bagian timur, karena tahun berapa ya, 5 tahun yang lalu pernah kita itu ada di PPT PPA, dinas ya PPT PPA Kabupaten Pasuruan itu melakukan gali kasus dari dinas kesehatan, dari dinas KPPP, dari dari Kemenak, itu ditemukan bahwa pernikahan dini itu di Pasuruan, terutama di Pasuruan sebelah timur itu mana? Pasuruan sebelah timur itu Lekok, Ngoling, Pasrepan, ya Gerati, itu Pasuruan sebelah timur, ya. Nah, itu dikarenakan yang pertama faktor budaya. Oh, budaya. Masyarakat di sana itu budayanya harus menikahkan anak biar tidak jadi perawan tua. Oh gitu ya. Iya. Stigma seperti itu masih ada. Daerah Kejayaan juga ada. Ya sebelah Kejayaan sebelah sana, sebelah selatan. Nah, seperti itu juga masih ada. Mereka menganggap bahwa ketika anak mereka sudah berumur 20-an itu belum menikah, mereka malu. Dianggapnya tidak laku. Nah, seperti itu. Jadi bagi mereka lebih baik menjadi janda daripada menjadi janda. Iya, betul. Lebih baik menjadi janda daripada belum menikah usia segitu. Itu karena budaya. Dan kadang-kadang anak-anak juga tidak bisa melawan orang tuanya ketika mereka sudah seperti itu ya. Jadi ketika ada sosialisasi, saya dulu itu saya mengusulkan untuk melibatkan para orang tua untuk sosialisasi tersebut. Jangan hanya anaknya. Anaknya paham tapi orang tua tidak paham, percuma. Padahal kan anak kalau masih pelajar itu kan apa kata orang tua. Nah, seperti itu. Yang kedua karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Orang tua kadang-kadang menikahkan anaknya dalam usia dini, berpikir bahwa di samping perawan tua itu tadi, bahwa ketika anaknya sudah dinikahkan, dia sudah terlepas secara ekonomi untuk membiayai anak-anaknya. Itu faktor ekonomi. Lepas tanggung jawab. Yang ketiga yang sekarang lagi marak itu pernikahan dini itu karena apa istilahnya? LKMD, lamaran kari meteng dhisik. Ya, karena kecelakaan, seksual bebas dengan pacarnya, akhirnya dia terpaksa dinikahkan. Nah, sebelum waktunya. Dan kasus itu sekarang banyak sekali yang terjadi, banyak pengaduan di di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pasuruan yang masih di bawah umur itu banyak sekali. Kalau misalnya yang ini untuk yang faktor ketiga yang tadi untuk hamil di luar nikah, akhirnya dia terpaksa menikah dini, itu kan pasti mengajukan permohonan ke pengadilan agama juga, Bu ya. Tapi banyak juga mereka yang menikah dini namun disetujui oleh pengadilan agama gitu. Karena itu tadi, karena sudah terlanjur hamil. Oh gitu. Iya, kalau tidak, terus kalau dia tidak dinikahkan, anaknya siapa? Kan gitu. Kasihan juga anaknya. Padahal secara nasab kan terputus, Bu ya. Iya. Gitu, Bu ya. Secara nasab itu terputus, tapi menurut imam kan banyak gitu. Banyak pendapat. Ada yang kalau menurut KHI sebelum 6 bulan itu masih dinasabkan kepada yang menikahinya, tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Oh gitu. Ya. Seperti Masya Allah. Nah, sebenarnya apakah pernikahan dini itu dilarang oleh pemerintah karena dikeluarkannya peraturan itu tadi, atau memang hanya sebagai anjuran saja, Bu? Anjuran pencegahan pernikahan dini. Kalau saya melihat itu dilarang sih, sanksi pidana maupun perdatanya nggak ada. Ya mungkin sanksinya hanya meminta untuk
apa tadi ke pengadilan itu. Iya. Ya, hanya minta dispensasi ke pengadilan hanya itu. Ini sifatnya kalau saya boleh berpendapat hanya anjuran aja agar pernikahan dini tidak dilakukan oleh masyarakat, oleh remaja, karena dampaknya dampaknya sangat tidak diinginkan oleh bangsa dan negara, seperti itu. Begitu. Kira-kira ini bagaimana ya Bu solusi untuk mencegah pernikahan dini tersebut selain daripada kita hanya melakukan sosialisasi saja? Pemerintah melalui undang-undang tentang Diknas ya, sistem pendidikan nasional, ada pendidikan dasar. Ya, sekarang kan SMP dasar. Masuk pendidikan dasar. Iya, Bu. Nah, itu kenapa wajib menempuh pendidikan dasar ya selama 9 tahun. Itu salah satunya untuk mencegah pernikahan dini. Oh, gitu. Salah satunya itu. Ketika masyarakat, anak-anak bangsa itu menempuh jenjang pendidikan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, maka setelah keluar dia sudah dewasa. Iya. Iya kan? Lulus SMA umpamanya 18 ya. Menunggu 1 tahun lagi 19 kan sudah menikah. Namun pada kesehatan menganjurkan bahwa menikah itu untuk perempuan yang sudah rahim sudah siap menerima janin itu umur 21 tahun. Oh, jadi bukan umur 19. Pendewasaan usia nikah namanya. Ya, pendewasaan usia nikah itu dalam sosialisasi pada Dinas Kesehatan itu perempuan umur 21 tahun karena di usia itu perempuan sudah matang dan rahim sudah siap menerima janin. Secara psikologis juga perempuan itu sudah siap untuk membina rumah tangga. Laki-laki umur 24 tahun atau 25 tahun. Kenapa kok laki-laki umur segitu? Karena laki-laki di umur 24, 25 dia sudah mapan, sudah punya pekerjaan, sudah lulus dari pendidikan. Iya, Bu. Nah, jadinya nanti ketika laki-laki belum punya pekerjaan terus sudah menikah. Iya, terus mau makan anak istrinya. Nah, iya, Bu, jadinya pengangguran. Ini saya melihat juga banyaknya kasus perceraian karena ekonomi. Nah, betul. Gitu. Kira-kira itu sajakah solusinya, Bu? Mungkin ada lagi? Di samping sosialisasi, pendewasaan usia nikah, pendidikan juga memberikan pelatihan kepada anak-anak yang sudah lulus sekolah dan mereka tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kursus-kursus itu kan salah satu untuk pencegahan pernikahan dini itu tadi. Jadi dilatih untuk bisa bekerja gitu ya. Untuk kursus kue, kursus merias pengantin, kursus ya kan banyak kursus-kursus yang dilakukan oleh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi untuk itu. Oh, jadi begitu, Bu ya. Jadi ini bisa disimpulkan pendidikan ini termasuk berperan, Bu ya, untuk mencegah sangat berperan untuk mencegah pernikahan dini tadi. Iya, Bu. Soalnya kan kadang banyak yang sudah lulus SD atau SMP orang tuanya ini malu karena anaknya diem di saja rumah di rumah aja, betul. Itu akhirnya dinikahkan gitu, Bu ya. Iya. Mungkin Ibu ada pengalaman ini boleh dibagi ketika Ibu menangani perkara mungkin di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Boleh diceritakan gitu, Bu, spill pengalamannya. Baru-baru ini banyak sih kasus tentang tentang sekarang remaja-remaja itu dinikahkan secara terpaksa karena sudah LKMD itu tadi. Gitu. LKMD itu tadi. Jadi sarannya memang sekarang anak-anak itu bebas untuk mengakses gadget secara bebas.
semua informasi ada di sana. Dalam satu genggaman kita tahu apapun yang ada, gambar-gambar yang dulu tidak diperkenankan dilihat oleh remaja sekarang sudah bisa diakses. Anak-anak pun sudah. Nah, itu cenderung mereka yang tidak pandai, tidak bijak dalam menggunakan gadget, maka dia akan meniru. Nah, seperti itu. Ya, akan meniru apa yang ada dilihat di gambar itu. Maka pengalaman saya banyak karena melihat tayangan-tayangan tidak sesuai, mereka mempraktekkan kepada teman-temannya. Pelecehan seksual sekarang banyak. Baru-baru ini sebulan yang lalu juga pelecehan seksual terjadi pada anak SD yang melakukan kakek umur 55 tahun, pelecehan seksual. Kemudian ada juga nun sewu anak pondok pesantren kemarin. Betul, anak pondok pesantren di daerah timur tidak saya sebutkan. Umur 15 tahun, dia kelas 2 SMP kalau nggak salah. Orang tuanya nggak ngerti, dia tiba-tiba di pondok pesantren hamil 8 bulan. Ya. Ketika ditanya, lo kok bisa hamil 8 bulan? Ternyata sebelum dia ke pondok, dia sudah melakukan hubungan dengan tetangganya di belakang rumahnya. Betul, di belakang rumahnya. Kemudian dia ke pondok. Pondok tidak tahu, teman-temannya juga tidak tahu. Memang orangnya diem. Introvert orangnya, anaknya introvert. Bahkan ketika dia datang ke PPA, sekarang sudah melahirkan. Anaknya perempuan kalau nggak salah. Sehat, anaknya perempuan, 15 tahun. Saya, ya Allah, sebagai seorang ibu mentolo tak lek. Ya, kalau bahasa Jawanya mentolo tak lagi, Allah nak, kamu sih. Nah, ironisnya yang laki-laki tidak mengakui bahwa dia berhubungan dengan itu. Jadi nggak mau bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab. Kemudian yang laki-laki minta tes DNA. Tes DNA itu mahal. Iya, mahal. 20 juta. Dan itu tidak ditanggung oleh negara. Akhirnya apa yang terjadi? Kemarin saya dapat kabar dari kepala desanya, anaknya ada yang mengadopsi. Diadopsi. Diadopsi oleh tetangganya. Karena si anak yang hamil tadi, dia ditinggal ibunya ketika masih kecil. Meninggal ibunya. Dia diasuh oleh ibu sambungnya, tapi baik ibu sambungnya, ibu tirinya baik. Kemudian si anak ini tadi nggak tahu karena apa, karena memang dia jatuh cinta atau apa ya, sehingga dia memberikan kepada pujaan hatinya, kehormatannya, itu 2 kali katanya. Anaknya itu ingat betul ketika dia melakukan, berarti kan dia melakukan dengan hati. Iya, Bu. Ingat betul pakaian yang dipakai, bukan jam pelecehan berapa. Berarti, Bu, ya? Bukan pelecehan itu, memang iya. suka sama suka. Tapi yang laki-laki tidak mengakui, karena orang tuanya si laki-laki tidak setuju. Mungkin secara ekonomi yang perempuan mungkin kan orang desa gitu ya. Kalau orang berpunya gitu, tenang ya kan. Mungkin karena itu. Sehingga si laki-laki tidak bertanggung jawab ketika dia ke pondok setelah melakukan perbuatan itu, katanya sudah putus sama si laki-laki. Dia tidak tahu bahwa hasil dari perbuatannya sehingga dia bisa hamil. Dia tidak tahu. Hamil 8 bulan itu setelah diperiksa dokter, teman-temannya mungkin pakai baju besar-besar ya, jadi nggak kelihatan. Ya Allah. Pas lahir anaknya itu pas si bapaknya yang menghamili itu jadi manten. Loh ya. Itu kan gimana ya, wah gitu ya. Oh, sampai teman-teman di PPA, ayo tenang kuade.
Masya Allah. Kira-kira itu apa tindakan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak itu? Tetap mendampingi si perempuan itu tadi, karena dianggap bahwa anak ini memang korban ketidaktahuannya, kepolosannya, sehingga kita akan tetap mendampingi, memantau si anak tadi walaupun sudah diadopsi oleh orang lain tapi masih dipantau perkembangannya. Terus si anak ini tadi kami upayakan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, sehingga dia bisa mandiri, bisa menemukan jati dirinya. Toh kesalahan itu tidak selamanya harus salah, tapi dia bisa bangkit dari keterpurukannya untuk bisa menjadi samuan. Seperti itu. Berarti sekolah lagi? Ya? Sekolah lagi, kita upayakan untuk bisa sekolah lagi. Kita yang akan mendampingi untuk mau sekolah di mana. Kita akan mengadvokasi sekolah-sekolah yang mau menerima itu. Baik-baik Bu. Mungkin ada lagi Bu pengalaman selain itu mungkin? Anak-anak sekarang ini ya pengalaman dari beberapa kasus yang ada. Intinya bahwa perempuan itu harus menghormati, menghargai dirinya sendiri. Ini khusus saya peruntukan untuk kaum perempuan. Bu. Orang lain tidak akan pernah menghargai kita, menghormati kita ketika kita tidak menghargai diri kita sendiri. Artinya apa? Bahwa menghargai diri kita itu apa? Menjaga diri kita seutuhnya, menjaga dari hal-hal yang tidak baik, menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan dihargai orang lain ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri. Itu intinya. Menghargai diri apa? Menjaga diri baik-baik. Jangan berikan apapun kehormatan panjenengan yang jenengan miliki kepada orang lain sebelum akdu nikah. Berikan kepada yang berhak untuk menikmati kita, memiliki kita. Berikan kepada itu, bukan kepada yang lain. Pacar kita belum tentu menjadi pasangan kita. Belum tentu jodoh kita. Belum tentu menjadi pasangan kita. Nah, itu yang harus dijaga betul, diingat betul oleh perempuan. Karena bagaimanapun perempuan itu adalah madrasatul ula. Ya, sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi perempuan harus pinter. Harus berpendidikan. Harus berpendidikan. Iya, Bu. Harus cantik. Karena kalau lahir saya tidak cantik, bisa menjadi cantik. Cantik akhlak kita, perbuatan kita, etika kita. Kita tidak cantik harus cantik dari wajah, tidak. Tapi dari kita, cara kita ngomong, beretika kita, cara kita bagaimana sosialisasi, ngomong, bicara, bagaimana tindak tanduk kita, itu bisa menjadikan kita cantik. Walaupun tidak cantik. Seperti itu. Jadi cantik bukan hanya rupa. Apalah artinya rupa cantik ketika moral, etika, kecerdasan kita tidak cantik. Seperti itu. Jadi cantik karena kecerdasan, karena kepintaran. Itu lebih elegan daripada cantik secara fisik saja. Seperti itu. Ini yang terakhir Bu, mungkin ada pesan untuk para kaum perempuan ke depannya. Perempuan harus menempuh pendidikan maksimal. Tidak usia tidak bisa membatasi kita untuk tetap menempuh ilmu. Toh menempuh ilmu itu ya tidak ada batasnya. Saya pun kuliah dulu umur 36 tahun, sudah punya anak 3. Oh gitu Bu. Saya lulusan pondok pesantren. Kalau boleh tahu pondok pesantren mana Bu? Saya lulusan pondok pesantren Darul Ulum Jombang. Oh, Darul Ulum Jombang. SMP SMA saya di sana, kemudian dari pondok pesantren Darul Ulum Jombang saya lulus, saya pengen kuliah di Malang, tidak diperkenankan oleh Bapak Ibu karena tidak mondok. Kemudian saya mondok di Wahid Hasim, Bangil, 2 tahun. Kemudian saya menikah. Punya anak 15 tahun. Saya tidak mengenyam pendidikan setelah dari pondok pesantren. Baru punya anak 3, baru saya kuliah S1 ilmu hukum itu tadi. Oh gitu. Baru itu. S2 itu Bu ya? Baru S2. Kuliah S1 itu pun karena dorongan suami. Tapi luar biasa sekali Bu, sudah mau terus mengejar pendidikan Bu. Sebenarnya tidak ya,
cuman apa ya? Mengalir aja. Saya tuh hidup tidak punya target, mengalir aja, mengalir. Karena dorongan suami, saya waktu itu masuk ke Fatayat, kata suami gini, kamu masuk ke organisasi, kamu harus punya pendidikan lebih. Iya, Bu. Kalau hanya di SMA, kamu hanya menjadi pengikut, bukan menjadi penentu. Benar, Bu. Seperti itu. Akhirnya saya kuliah di mana? Saya punya anak, tenang. Nanti kalau waktu itu anak saya umur 16 bulan, saya tinggal kuliah. Nanti anaknya gimana ya? Anaknya nanti saya yang ngerawat, kamu kuliah. Oh, jadi ada kerja sama. Itu ya. Kemudian saya pulang merawat lagi anak. Dan itu saya lulus dengan lulusan terbaik waktu Masya itu. Allah, luar biasa Waktu sekali. itu lulusan terbaik di UNMER. Kemudian saya disuruh kuliah S2 sama rektor waktu UNMER Pasuruan waktu itu, kamu kuliah S2 ngajar di sini, nggak usah kerja di mana-mana. Akhirnya saya kuliah S2 ngajar di situ. Kuliah S2-nya di mana, Bu? Di UNMER Malang. UNMER Malang. Jadi itu mengalir aja. Jadi jangan putus asa. Dari pesantren pun bisa menjadi orang. Bisa sekali, Bu. Bisa ya. sekali menjadi orang. Ya. Iya. Bisa jadi bupati, bisa jadi DPR, bisa jadi Iya, Bu. apapun. Bupati Ya. kita juga seorang Gus Iya, gitu, Bu, ya. betul. Jadi Wali kota kita juga dari Gus. pesantren pun kita bisa jadi orang. Yang terpenting adalah niat kita, terus kemudian niat ditata, kemudian sebagai seorang perempuan juga dijaga, apa-apa yang dilarang, apa-apa yang dianjurkan, nah seperti itu. Tidak menyalahi aturan, itulah istilahnya. Iya, Bu. Nah, teman-teman, itu tadi podcast dari kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.